Halo Tacaw, yuk channel lo, saya Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Kalian mungkin pernah dengar orang ngomong, ikan ta, wuju ai sama ta. Ya, begitu gue ngeliat dia, gue langsung jatuh cinta. Kalimat ini menggunakan pola i, gimana-gimana, cu, gimana-gimana. Dan ini biasanya muncul di soal ujian HSK level 2. Pola I gimana-gimana, Ciu gimana-gimana, ini punya dua penggunaan. Yang pertama, menjelaskan dua kejadian, di mana kejadian yang kedua terjadi tepat atau segera setelah kejadian pertama. Kita lihat contohnya di sini, 老师一进来教室，学生们就安静下来. Begitu guru masuk kelas, murid-murid langsung tenang atau diam. Ya, jadi kejadian kedua terjadi segera setelah kejadian pertama terjadi. Begitu guru masuk kelas, murid-murid langsung tenang atau diam. Nah, kalimat ini sebenarnya menyambungkan dua kalimat, ya. Kalimat pertama, 老师进来教室. 老师 guru, 进来 masuk, 教室 kelas, ya. 老师进来教室, guru masuk ke kelas. Kalimat keduanya, 学生们安静下来. 学生们 murid-murid, 安静下来 tenang atau diam. Jadi kalau digabungin, 老师一进来教室，学生们就安静下来. Begitu guru masuk ke kelas, murid-murid langsung tenang atau diam. Nah, di sini kita lihat ada dua subjek, ya. Subjek di kalimat pertama adalah 老师 guru, dan subjek di kalimat kedua adalah 学生们 atau murid-murid. Nah, untuk mempersingkat kalimat supaya lebih efektif, biasanya ketika subjek di kalimat pertama dan di kalimat kedua sama, kita nggak perlu lagi mengulang subjek di kalimat kedua. Misalnya kita lihat lagi contoh yang tadi gue sebutkan. 我一看他就爱上了他. Begitu saya melihat dia, saya langsung jatuh cinta. Nah, ini bisa di-split jadi dua kalimat. Kalimat pertama, 我看他, saya melihat dia. Dan kalimat keduanya, 我爱上他, saya jatuh cinta padanya. Nah, kalau dilihat di sini, subjek di kalimat pertama dan kalimat kedua sama, ya, 我, saya. Jadi, ketika kita combine kalimatnya, 我一看他就爱上了他. 我di kalimat kedua nggak perlu kita ulang lagi. Penggunaan yang kedua, menjelaskan dua kejadian di mana kejadian yang kedua terjadi tepat atau segera setelah kejadian yang pertama. Tapi konteksnya bukan hanya satu kejadian, melainkan kebiasaan. Nah, kita lihat contohnya di sini. 我们一提到那个不孝顺的孩子，爸爸就不高兴了. Setiap kita ngomongin anak yang tidak berbakti itu, papa langsung tidak senang. 我们一提到那个不孝顺的孩子，爸爸就不高兴了. Nah, kita coba lihat ketika kita split jadi dua kalimat. 我们提到那个不孝顺的孩子. 我们 kita, 提到 ngomongin, 那个不孝顺, 不孝顺 artinya tidak berbakti. 孩子 itu anak. Kita ngomongin anak yang tidak berbakti itu. 我们提到那个不孝顺的孩子. Berikutnya kita lihat kalimat yang kedua. 爸爸不高兴了. 爸爸不高兴. 不高兴 itu tidak senang. Ya, 爸爸不高兴了. Papa tidak senang. Jadi ketika kita combine kalimatnya, 我们一提到那个不孝顺的孩子，爸爸就不高兴了. Setiap kita ngomongin anak yang tidak berbakti itu, papa langsung tidak senang. Dan di sini bukan hanya satu kejadian, tapi setiap kali kita ngomongin anak itu, papa langsung gak senang. Kita lihat contoh yang kedua. 他一有时间就看书. Oke, ini karena subjeknya sama, jadi di kalimat yang kedua nggak disebutkan lagi subjeknya. Ya, 他一有时间就看书.
ketika ada waktu kosong, dia membaca buku. Nah, ini bukan cuma sekedar satu kejadian aja, tapi merupakan kebiasaan yang berulang-ulang. Semoga kalian mengerti konteksnya dan mengerti juga penggunaannya seperti apa. Ya, berikutnya kita akan coba untuk lihat contoh kalimat di sini ya. Di sini, 快点吧，我们一去银行就去办公室。快点吧，cepetan deh. 我们一去银行就去办公室。Kita begitu ke bank langsung pergi ke kantor. Menurut kalian kalimat ini benar atau salah? Nah, menurut gue kalimat ini agak sedikit aneh ya, karena ci pergi itu adalah suatu proses ya, proses yang lumayan panjang, bisa jadi 20 menit, 30 menit, setengah jam atau 1 jam gitu ya. Jadi nggak ada momen kuncinya di mana setelah satu kejadian terjadi kejadian yang kedua. Oke, di sini sebaiknya kita ganti dengan 我们一到银行 ya, tahu itu artinya sampai ya. Ketika kita sampai di bank atau begitu kita sampai di bank, 就去换钱, oke, pergi nuker duit gitu ya. 快点吧，我们一到银行就去换钱. Begitu kita sampai di bank, kita langsung pergi nuker duit. Oke, jadi ada momen kuncinya nih jelas. Nuker duit begitu kita sampai di bank ya. Ada satu momen kuncinya. Kita lihat contoh yang kedua. 我一结婚就搬家. Oke, 结婚itu artinya menikah, 搬家artinya pindah rumah. Oke, 我一结婚就搬家. Kalimat ini aman ya, no issue, nggak ada masalah. Begitu gue menikah, langsung pindah rumah. Oke, karena subjeknya sama, dihilangin di kalimat keduanya. Hotel, semoga video ini bisa membantu kalian memahami penggunaan kata i, gimana-gimana, ciu, gimana-gimana. Sekali lagi, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Kalau kalian suka atau merasa terbantu dengan videonya, jangan lupa klik tombol like. Kalau kalian nggak mau ketinggalan dengan video-video lainnya, klik tombol subscribe. 谢谢大家，再见。